Halo guys, balik dengan Mike dari Cerita ID. Kali ini gue mau membahas produk dari Logitech. Dan sekarang adalah produk mouse dari Logitech. Dan ini adalah mouse hitungannya entry ke high end ya. Jadi ini adalah kelas mouse Logitech yang paling bagus di entry levelnya dan menggunakan chipset high end nya. Mau tahu apa itu? Yuk simak videonya. Nah, kali ini mau membahas produk mouse dari Logitech, yaitu G403 Hero. Dan ya, seperti yang kalian dengar ada nama hero-nya, berarti mouse ini menggunakan sensor atau chipset hero yang ada pada mouse-mouse high-end dari Logitech. Dan untuk harganya sih menurut gua ini cukup worth it, dan jadi ini kalian saksikan saja deh. Kita mulai dari apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam isinya, kita seperti biasa bakal melihat tulisan yang cukup besar untuk seri mouse-nya. Dan langsung kita buka. Pertama kita akan mendapatkan satu buah stiker Logitech. Selanjutnya kita dapatkan brosur produk yang keren-keren ini. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan satu buah kertas petunjuk penggunaan, dan juga seperti biasa kita dapatkan kertas petunjuk penggunaan yang aman ya, safety ya kan. Dan selanjutnya kita di mouse ini kita dapat pemberatnya. Kalian bisa temukan ini di bawah bungkusnya. Dan terakhir tentu kita akan mendapatkan mouse-nya. Nah, kalian sudah melihat apa saja paket penjualan yang ada pada mouse Logitech 403 Hero ini. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas fitur-fitur apa saja yang ada pada G403 Hero ini. Nah, sebelum gue bahas fiturnya, gue pengen kasih tahu ke kalian kalau 403 adalah seri mouse Logitech versi wired yang terbaik untuk tahun ini. Menurut gue belum ada mouse lainnya dari Logitech yang versi wirednya yang lebih bagus dari ini. Jadi ini just for info aja. Dan kalau kalian mau cari yang banyak tombolnya, kayak banyak makronya, kalian bisa coba ke seri G502. Selanjutnya kita bahas adalah fitur dari mouse-nya ini. Fitur pertama dari mouse ini memiliki DPI hingga 25.000 dan ditanamkan sensor atau chipset Hero, yang dimana ini adalah chipset high-end dari Logitech yang ditanamkan pada mouse-mouse high-end mereka. Selanjutnya, mouse ini juga sudah dilengkapi LightSync, dimana kalian kalau mau mensinkronisasi dengan produk-produk lainnya Logitech, atau kalian punya produk lain dari Logitech juga, kalian bisa sinkronisasi untuk RGB-nya. Jadi bisa di setting untuk RGB-nya barengan atau memiliki warna yang sama gitu. Selanjutnya, mouse ini memiliki pemberat, dimana kalian bisa lihat itu pemberatnya itu ada 1 untuk 10 gram. Jadi berat mouse-nya ini sudah cukup ringan menurut gua, di angka 80 gram. Dan kalian tambahkan lagi dengan pemberatnya yang 10 gram ini totalnya jadi 90 gram. Jadi untungannya ini adalah mouse ringan dan cocok banget untuk FPS user. Karena biasanya FPS user atau gamer itu lebih condong suka dengan mouse-mouse ringan gitu. Dan apalagi untuk zaman sekarang, kalian bisa lihat banyak banget brand-brand di luar sana yang mengusung fitur ringan pada mouse-nya ini. Dan untuk mouse Logitech-nya ini, kalian tidak akan nemu bolong-bolong untuk membuat mouse ini ringan, tapi kalian seperti menggunakan mouse biasa, namun beratnya ini sangat ringan. Berada di 40 gram, ini menurut gue sih udah cukup ringan ya, dibanding dengan mouse-mouse pada umumnya yang ringan tapi ya sensornya kurang kena gitu loh. Dan kalian diberikan opsi untuk kalau kalian tidak mau terlalu ringan mouse-nya, kalian bisa tambahin 10 gram untuk mouse-nya ini biar lebih berasa ada bobotnya gitu. Ini adalah salah satu opsi yang bagus buat kalian yang dimana terkadang kalian kemudian gitu loh, kayak pengen ringan, kadang pengen berat gitu. Jadi ini adalah opsi yang bagus buat kalian sih. Kalian bisa setting semau kalian. Dan untuk pilihan RGB-nya, kalau soal Logitech kita nggak perlu takut lagi sih, karena Logitech sudah menyediakan 16 juta warna untuk RGB pada mouse-nya ini. So itu sudah lebih dari cukup ya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk mouse ini memiliki memori onboard, di mana dia akan mengingat DPI yang pernah kalian setting sebelumnya. Jadi kalian tidak perlu login G-Hub lagi untuk menyeting DPI pada mouse-nya ini. Jadi dia akan ingat, misalnya kalian sudah save 100, terus yang keduanya 200, yang ketiganya 1000 gitu. Nah, dia akan ingat walaupun kalian sudah tidak menyalakan G-Hub-nya ini. Selanjutnya, yang seperti gue bilang, ini adalah sensor Hero. Jadi mouse ini menggunakan sensor yang cukup bagus, dan soal bagus atau kena atau responsibilitas itu tuh nggak perlu kalian pikirkan lagi. Sudah dipastikan mouse ini sangat-sangat responsif untuk kalian
yang pengen bawa mouse ini ke kompetitif. Malah mouse ini tuh banyak banget dipakai di kompetitif kalau pada saat zaman-zaman sebelum wireless itu. Oh ya, untuk soal kabelnya di sini masih belum braided. Jadi kabelnya tuh cukup tipis seperti yang kalian bisa lihat di sini. Gue pasti taruh ada, ya kalian bisa lihat lah. Di sini kabelnya itu masih tipis dan gue sih cukup riskan ya untuk kabel kayak gini ya. Tapi dengan kabel tipisnya ini kalian bisa lebih fleksibel, kalian nggak perlu ngerasa kayak ketarik gitu loh. Jadi kalian bisa gerakin mouse-nya lebih fleksibel kayak non kabel aja gitu. Dan terakhir untuk grip dari mouse-nya ini menurut gue cocok banget buat kalian pengguna palm grip sih. Tapi kalau kalian claw grip kayak nggak terlalu gede tangannya, ini sih masih cocok banget. Dan gue di sini menggunakan claw grip dan gue merasa nyaman-nyaman aja pada saat main Valorant. Dan kedua sisinya ini menggunakan karet, jadi ya kalian juga cukup hati-hati ya, ini bisa mudah kotor sih. Namun karetnya ini kalian bisa lebih nyaman lah, istilahnya kayak tangan kalian berkeringat, kayak tangan gua suka keringatan. Jadi itu lebih enak dan jarang banget yang namanya tergelincir gitu loh, dan lebih nyaman lah. Kayak kalau karet tuh ada teksturnya gitu loh. Nah, selanjutnya kita bahas untuk harganya. Dibanderol di angka di bawah 600.000, di 500 ribuan ke atas, tapi tidak lebih dari 600.000. Menurut gue ini adalah mouse paling recommended untuk saat ini dan versi wired ya, karena dia pakai sensornya yang sudah sensor bagus. Dan ini cocok banget untuk kalian yang tidak mau ambil pusing, kalian tidak peduli dengan spesifikasi mouse, jadi kalian tuh langsung pengen yang beli langsung pakai gitu. Ini tuh cocok banget buat kalian. Kalau kalian tidak ngerti, kayak di luar sana kan banyak tuh sensor PMW seri apa, terus ada PixArt seri apa, kan pusing banget ya. Untuk kalian yang tidak mau ambil pusing hal-hal seperti ini. Nah, ini kalian sudah tahu sensor hero, sensor high-end Logitech, dan brand Logitech adalah brand kelas dunia. So, ini cocok banget, langsung kalian beli aja sih untuk harga 500 ribuan ke atas ini. Harga mouse-nya itu 600 ribu pas, dan kalian dapat masker Garnier kalau kalian beli di official store-nya Logitech di Tokopedia. Nah, itu tuh udah mantep banget. Kalian udah beli mouse, kalian juga diberikan perawatan gratis gitu, kayak masker wajah ya, bukan masker buat kalian pakai keluar ruangan di masa pandemi ini ya. Ini masker wajah biar muka kalian lebih cerah gitu loh. Gue nggak tahu juga itu bikin cerah atau apa, tapi ini masker wajah yang seperti itu. Intinya gue pengen kasih tau kalian dapat masker wajah itu bukan masker untuk kalian bawa keluar di saat pandemi ya. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat. Dan juga kalian jangan lupa kalau kalian mau check out link di deskripsi. Jadi kalian bisa check out lewat situ aja, jadi biar aman gitu. Jadi kalian nggak usah tanya gue kok ini beda dengan reviewnya. Takutnya kalian beli yang KW-nya, karena Logitech sangat banyak yang meniru ya. Gue kasih tahu dulu ke kalian, kalau kalian beli mouse Logitech, kalian harus hati-hati. Kalian harus beli dari official store saja lebih baik ya, atau distributor lainnya yang kayak yang udah terkenal lah ya, atau kayak Good Gaming Shop gitu. Pokoknya brand-brand kayak kelas Logitech ini saking bagusnya itu banyak yang niru. Hati-hati kalian ya. Lebih baik kalau kalian lihat review ini dan langsung pengen beli, kalian pencet link di deskripsi deh. Gua jamin itu sesuai dengan review gua dan kalian bakal satisfying ketika main game FPS apapun dan merasa nyaman, karena dari switchnya, dari sensornya itu udah gak perlu kalian pikirin lagi sih. Dan untuk bobotnya juga defaultnya tuh 80 gram dan itu juga cukup ringan, dimana di sekarang yang wireless itu paling mentok tuh gak salah gue 50 gram kan. Jadi 80 gram tuh masih terbilang enteng lah. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka, kalian subscribe channel ini kalau rasa channel bermanfaat. Dan ya, see you guys. Bye bye.